Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang keluarga berpengaruh di dunia dan termasuk ke dalam keluarga paling kaya di seluruh dunia, melebihi para miliuner yang terkenal saat ini. Siapakah mereka? Ini dia pembahasannya. Bisnis dan industri perminyakan memang sangat menjanjikan. Terbukti banyaknya orang kaya berasal dari pengusaha perminyakan. Contohnya para raja dan pangeran dari negara Timur Tengah. Kebanyakan dari kita tentunya menganggap bahwa mereka lah yang mengendalikan industri minyak dunia saat ini. Padahal faktanya tidak demikian, karena orang atau keluarga yang menguasai industri minyak dunia berasal dari Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung mereka berhasil memonopoli 90% kilang minyak yang ada di seluruh dunia. Keluarga tersebut adalah Rockefeller. John Davison Rockefeller adalah anak dari pasangan William Avery Rockefeller dan Eliza Davison yang lahir pada 8 Juli 1839 di kota New York, Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Karena berasal dari keluarga yang amat sederhana, ia harus rela bekerja menjadi seorang penjual permen dan bahkan sempat menjadi seorang pembantu di rumah para tetangganya. Memang saat itu kehidupannya sangat memprihatinkan. Karena saat itu memang ayahnya hanya bekerja sebagai salesman biasa dengan penghasilan yang amat sangat rendah hingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat berusia 16 tahun, Rockefeller pindah bersama keluarganya ke Cleveland. Tak seperti kebanyakan remaja lainnya yang senang bermain dengan teman sebaya, Rockefeller justru lebih tertarik untuk membangun karirnya dengan fokus bekerja. Ia merupakan seorang pekerja keras dan selalu berpikir secara matang sebelum bertindak. Rockefeller juga sibuk dengan kegiatannya mengikuti kursus di Folsom Commercial College dan belajar tentang ilmu pembukuan dan bisnis. Setelah sekian lama ia bekerja serabutan, akhirnya berkat kursus yang diikuti, ia mendapat pekerjaan tetap sebagai asisten pencatat pembukuan di perusahaan kecil bernama Hewitt & Tuttle. Pekerjaannya yang sekarang ini sangat disukainya karena ia dapat mempelajari banyak hal tentang sistem perkantoran dan manajemen. Pada tahun 1859 saat mulai beranjak dewasa, Rockefeller keluar dari pekerjaannya dan mulai mendirikan bisnis sendiri bersama teman kerjanya. Keduanya menjual jerami, daging, biji-bijian, dan berbagai barang lainnya. Setelah 1 tahun berbisnis, usaha Rockefeller mampu meraup keuntungan yang cukup besar. Hingga pada tahun 1865, uang tabungan hasil dari usahanya terdahulu dan pinjaman dari teman-teman bisnisnya dijadikan modal untuk diinvestasikan ke sebuah kilang minyak di Cleveland. Inilah awal mula Rockefeller mulai masuk ke dalam dunia industri perminyakan. Setahun kemudian, ia menikah dengan seorang wanita bernama Laura Crestia Spillman yang merupakan putri seorang politisi terpandang di wilayah tersebut. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak yang nantinya akan menjadi pewaris kekayaan keluarga Rockefeller. Jumlah anaknya ini sama dengan jumlah anak dari Rothschild yang dimana mereka adalah pengendali perputaran uang di dunia. Mungkin itulah definisi dari banyak anak, banyak rezeki. Oke. 5 anak tersebut diantaranya adalah 4 putri dan 1 putra. Sayangnya putri kedua hanya bertahan hidup selama 1 tahun dan meninggal dunia pada tahun 1870. Setahun kemudian, keluarga Rockefeller kembali dianugerahi seorang putri bernama Alta Rockefeller Prentice. Disusul putri terakhirnya bernama Edith Rockefeller McCormick. Seiring berjalannya waktu, perusahaan minyaknya menjadi yang terbesar di Cleveland, hingga akhirnya pada tahun 1870, ia pun mendirikan perusahaan minyaknya sendiri bernama Standard Oil Company di Ohio, dengan dibantu oleh adik dan mitra-mitra kepercayaannya. Dia sendirilah yang menjadi pemegang saham terbesar dan menjabat sebagai presiden. Standard Oil mulai memonopoli industri perminyakan dengan cara membeli kilang-kilang minyak dari para pesaingnya. Perusahaan itu juga mengakuisisi sejumlah perusahaan minyak yang baru serta aktif mempromosikan produknya ke seluruh dunia. Hingga pada tahun 1882, dia membentuk Standard Oil Trust untuk menaungi seluruh perusahaan yang dimilikinya. Gabungan perusahaan tersebut diketahui mengendalikan 90% saluran pipa dan kilang minyak di Amerika Serikat. Guna menguasai seluruh industri perminyakan di Amerika Serikat, Standard Oil berani membangun tambang minyak sendiri hingga merekrut sejumlah ilmuwan untuk menemukan sumber minyak baru. Kisahnya sangat menginspirasi banyak orang karena yang hanya berawal sebagai penjual permen, Rockefeller berhasil mengubah dirinya menjadi penguasa industri minyak dunia. Bahkan pada pertengahan tahun 1880-an, seluruh sumber minyak global berada dalam genggamannya. Tak heran pada 29 September 1916, dia secara resmi menyandang gelar sebagai miliarder pertama di dunia.
Dan hingga kini keturunannya atau Rockefeller Family masih termasuk ke dalam keluarga paling kaya di dunia. Bahkan bukan hanya berpengaruh dalam industri minyak, tetapi mereka berhasil masuk ke dalam dunia politik, pendidikan, dan ekonomi lainnya. Hingga banyak sekali keturunannya masuk ke dalam tokoh paling berpengaruh di dunia. Dalam bidang politik misalnya, di mana salah satu cucunya yaitu Nelson Rockefeller pernah menjadi gubernur New York, bahkan pernah juga menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Lalu Winthrop Rockefeller yang pernah bekerja sebagai gubernur Arkansas. Kemudian di bidang ekonomi ada David Rockefeller yang pernah berprofesi sebagai gubernur Chase Manhattan Bank. Ada juga putri ketiga Rockefeller yang mendirikan peternakan Manholt Farm di daerah pedesaan. Peternakannya merupakan salah satu peternakan terbaik di Amerika Serikat. Sejauh ini jumlah keturunan Rockefeller diprediksi mencapai lebih dari 200 anggota dengan tujuan bisnis yang berbeda. Walaupun demikian, ternyata hubungan Edith Rockefeller McCormick yang merupakan putri keempat Rockefeller tak berjalan baik dengan sang ayah karena gaya hidupnya yang sangat mewah bertentangan dengan sikap sederhana dan dermawan sang ayah. Hingga sekarang ini keluarga Rockefeller memiliki 90% industri minyak dunia hingga mengantarkannya sebagai seorang pembisnis paling sukses dalam sejarah Amerika, bahkan dunia. Dengan kekayaan bersih mencapai 663,4 miliar US dollar pada tahun 2007, Rockefeller berada di puncak paling atas deretan orang terkaya di dunia yang hanya bisa disaingi nama besar lainnya seperti Rothschild dan Bloomsburg. Di balik kisah inspiratif tentang perjuangannya yang sangat luar biasa dan mencapai kesuksesannya, ternyata sejak berdirinya Standard Oil Company membuat Rockefeller dianggap memiliki sisi yang masing-masing berbeda. Di sisi pertama, ia dikenal sebagai pebisnis sukses yang sangat tangguh. Sisi lainnya menceritakan bahwa ketika dunia dilanda Perang Dunia Pertama yang melibatkan hampir seluruh negara di daratan Eropa, Standard Oil milik Rockefeller bekerja sama untuk melumasi dan mengisi bahan bakar mobil, tank, hingga pesawat tempur, termasuk senapan dan semua persenjataan kelas ringan maupun berat. Ya mungkin untuk cari aman kali ya, secara kan yang namanya bahan bakar tentunya menjadi objek vital dan rawan diakuisisi atau dikuasai. Daripada diambil alih secara paksa, mereka lebih memilih bekerja sama, dan mungkin juga memang intinya mereka hanya fokus untuk berbisnis gitu. Lalu di sisi lain lagi, Rockefeller ini terkenal sebagai orang yang sangat dermawan di dunia. Ia mendirikan Spelman College, sebuah sekolah untuk wanita Afrika Amerika di Atlanta, dan juga pendiri dari salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu University of Chicago. Rockefeller mendirikan Rockefeller Institute for Medical Research atau biasa disebut Rockefeller University. Lalu di New York, ia mendirikan Rockefeller Foundation yang terkenal sebagai salah satu yayasan paling humanis di dunia saat ini. Kekayaan Rockefeller tak hanya berhasil menghidupi generasi keluarganya, tetapi juga berhasil menghidupi dan bermanfaat bagi semua orang. Hal ini dapat kita jadikan inspirasi dan memotivasi kita agar tetap berjuang menjalani sesulit apapun kehidupan. Karena kesuksesan hanya akan datang kepada mereka yang mau berjuang. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra pamit.